Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang terhormat Bapak Ustadz, Bapak dan Ibu jemaah Pondok Tadabbur Al-Quran, pagi ini kita melanjutkan dari kajian pada 2 minggu yang lalu. Terakhir kita membicarakan surat An-Nisa ayat 11, tapi belum tuntas ya Pak ya. Masih 2 baris, kalau tidak salah, berkaitan dengan pembagian anak. Jadi untuk menjemput, mengingatkan kembali Bu, yang kita jelaskan kemarin dalam ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah mewasiatkan pada anak-anakmu. Nah, anakmu itu anak-anak kita maksudnya Pak, bahwa bagian laki-laki 2 kali perempuan. Nah, ini minggu yang lalu sudah kita uraikan, sudah kita jelaskan. Fa in kunna nisaan fawqas nataini falahunna sulusa ma tarak. Jika anak-anak perempuan itu jika anak-anak itu perempuan yang jumlahnya fauqas nataini, fauqa itu dalam bahasa Arab artinya di atas, fauqa isnaini 2, maka bagian mereka sulusa matarak. Bagian anak-anak perempuan tadi 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Nah, kalau anak perempuan itu 1 orang saja, bagiannya setengah atau separuh. Nah, kemarin sampai di sini kita jelaskan, dan awal surat An-Nisa ini membicarakan bagian anak-anak saja, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jadi kalau ibu-ibu punya 1 anak perempuan atau putri, tidak ada anak laki-laki, tunggal bebeleng kayak orang kini dah Bu. Nah, bagian anak ibu warisannya setengah nanti dari harta yang ibu tinggalkan atau dari harta yang bapak tinggalkan. Tapi kalau anak-anak ini lebih dari 1 jumlahnya, perempuan Bu, kalau lebih dari 1, nah itu yang dijelaskan oleh ayat tadi, lebih dari 1 atau di atas 1, maka bagiannya adalah 2/3. Di dalam ayat, kalau kita pahami secara yang tersurat ini Bu, fauqa itu tadi artinya kan lebih atau di atas. Tapi di sini ulama jumhur, mayoritas ulama, kebanyakan ulama memahami bukan di atas 2, tapi 2 atau lebih. Nah, jadi kita tidak membicarakan yang berbeda-beda ya Bu. Yang kita lihat, yang kita cari pendapat yang kuat di kalangan ulama fikih, ulama waris, memahami bahwa fauqa isnataini di sini dipahami 2 atau lebih.
Jadi kalau jumlah anak perempuan kita itu lebih dari 1, 2 itu kan lebih dari 1, nah Bu, 3, 4, 5 sampai ke atas, maka bagiannya 2/3 dari harta yang bapak atau ibu tinggalkan. Ya, iya Bu. Ya, bagi rata Bu. Ya, bagi rata sama yang 2 kalau lebih anak aja. Misalnya ibu punya 3 putri. Bagian 3 orang putri ini kan 2/3 ini Bu. Berbagi rata di antara 3 orang ini Bu. Berarti 1/3 dari yang 2/3. Kalau 5 berarti dibagi 5 Bu, yang 2/3. Kalau 10 putrinya bagi 10 yang 2/3. Tapi itu baru bagian Bu, belum ada kita mengkaji hartanya. Kan baru bagian-bagian ahli waris. Nah, nanti kalau sudah dapat bagian masing-masing, baru kita kalikan dengan harta yang ditinggalkan. Misal kita contohkan ini Bu, yang mudah saja supaya tidak pusing pula ibu-ibu memikirkan, karena ini matematik, memang dekat kepada matematik kajian waris ini. Misalkan ibu punya 2 orang putri. Contoh ibu ya, 2 orang putri, bagian 2 orang ini kan 2/3 tadi Bu. Berarti yang 2/3 ini dibagi 2, setengah dari 2/3 menjadi 2/6 ya Pak, atau 1/3. Nah, 1/3 itu bagian 1 orang anak perempuan tadi, yang satu lagi juga dapat 1/3. Berapa harta warisan yang ibu tinggalkan? Nah, kalikanlah dengan 1/3. Misalkan 3 triliun contohnya Bu. Nah, maka satu anak ini dapat 1 triliun. Nah, 1/3 kali 3 triliun, nah, dapat 1 T. Yang satu lagi juga seperti itu. Nah, yang ahli waris yang lain bagaimana ya? Nanti masukkan siapa saja ahli waris yang lain. Tapi kita sekarang karena berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 11 dan ini membicarakan tentang anak. Nah, anak ini saja dulu kita bahas. Nanti ahli waris yang lain mengikut. Nah, kalau anak perempuan 1 saja, misalnya bapak punya putri 1 orang, Pak tunggal. Nah, itu dia sudah mewarisi separuh dari harta yang bapak tinggalkan. Separuh untuk dia Pak. Nah, separuh lagi kalau masih ada ahli waris selain dari anak perempuan ini, nah mereka lah nanti yang mewarisi. Tidak ada, balik kembali lagi ke anak. Nah, kalau tidak ada lagi ahli waris yang lain, bisa kembali lagi kepada anak ini Pak. Ini dapat dia semua. Ya, dapat dia semua. Nah, itu nanti ada pula pembahasan tentang rat namanya. Tidak usah banyak-banyaknya. Tidak usah banyak anak banyak rezeki Pak. Kalau anak laki-laki saya 2 Bu. Anak laki. Nah, kalau ibu punya anak laki-laki saja 2 orang, seluruh harta untuk dia Bu. Ya, bagi 2 dia, separuh seorang. Kalau 3 orang itu juga Bu. Ya, sama Bu. Kalau ibu punya anak laki-laki saja 3 orang, semua harta untuk dia. Kalau perempuan, Kalau yang 3 orang anak laki-laki tadi Bu, berarti kan 3 orang ibu punya anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Semua harta dia mewarisi. Maka harta itu dibagi untuk 3 anak laki-laki saja. Oh, tapi kan ada saudara saya, kata ibu kan, saya punya saudara laki-laki, punya saudara perempuan. Dia terhalang oleh anak laki-laki tadi mendapat waris. Dihalangi oleh anak laki-laki tadi Bu. Ya, dihalangi oleh, karena anak laki-laki itu kuat Pak Aman, menghalangi seluruh saudara yang meninggal, baik laki-laki perempuan, menghalangi cucu juga. Nah, kalau ibu punya cucu laki-laki juga, ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tadi tidak dapat dia, karena masih ada anak laki-laki yang lebih utama, lebih berhak. Sehingganya kalau hanya anak laki-laki yang ibu punya, yang miliki, maka seluruh harta untuk dia.
sebagai asobah namanya, menghabisi seluruh harta kalau ibu tidak punya ahli waris yang lain. Tapi di samping anak laki ini ada orang tua saya, kata ibu. Saya masih punya bapak, masih punya ibu. Nah, tidak semuanya untuk anak laki. Ada bagian bapak nanti, bagian ibu. Nah, nanti sisanya untuk anak laki tadi. Nah, yang kita sebut tadi semua harta untuk anak laki kalau ibu tidak punya ahli waris yang lain selain dari anak laki ini. Nah, itu beda lagi Bu. Itu yang tadi. Yang disebutkan dalam awal ayat tadi Bu, lizakari mithlu ini Bu. Lizakari mislu hadzil unsayain. Lizakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki itu 2 kali perempuan. Kapan itu diberikan seperti 2 kali ini? Laki-laki 2 kali perempuan. Kalau bercampur tadi Bu, ibu punya anak laki-laki, punya pula anak perempuan. Nah, di sanalah nanti bagiannya itu untuk laki-laki bagiannya 2 kali perempuan. Tidak semua untuk laki-laki saja, tidak setengah pula untuk perempuan seperti tadi Bu. Nah, tapi mereka bergabung nanti, bergabung dengan pembagian bagian anak laki-laki ini 2 kali perempuan. Kok banyak nanti anak laki Bu? Berarti semacam terbantahkan bahwa harta itu untuk di Minang untuk kaum wanita. Terbantahkan dengan ayat ini Bu. Tunggu dulu Pak. Di Minang yang dibagi untuk anak perempuan itu yang mana Bu? Nah, pusaka tinggi. Pusaka tinggi. Sementara yang kita bagi secara hukum Islam ini bisanya untuk harta pusaka rendah Pak, harta pencarian. Nah, Bapak punya pencarian, punya penghasilan, tidak ada sangkut paut dengan harta adat, harta pusaka tinggi. Nah, itu yang bisa dibagi secara hukum Islam. Tapi kalau harta adat, harta pusaka tinggi di Minang itu Pak, contohnya yang sistemnya matrilineal Pak, keibuan, itu tidak bisa dibagi secara faraid Bu. Kenapa? Karena yang memiliki itu bukan satu orang, dia dimiliki oleh kaum. Nah, istilah orang sekarang dimiliki secara kolektif, secara bersama. Tidak satu orang yang memiliki. Tapi kalau harta pencarian kan awak yang punya dah Bu. Kita yang memiliki harta pencarian, penghasilan sendiri. Misalnya Bapak dari usaha Bapak pencarian, nah itu yang dibagi untuk ahli waris. Kalau harta adat, harta pusaka tinggi, dia dimiliki bersama. Tidak bisa dikuasai oleh satu orang saja. Atau misalkan pada saat ini ibu-ibu yang punya kesempatan mengolah sawah, oh tidak bisa ya Bu, bagi-bagi, dijual, dibeli, digadaikan sawah itu. Karena tidak dimiliki secara perorangan. Hanya boleh dimanfaatkan secara bersama, nanti hasilnya boleh pula dimaafkan secara bersama. Makanya tidak di Minang itu yang tadi itu Pak, bukan kepada perempuan untuk harta pusaka rendah, tapi untuk pusaka tinggi ya perempuan yang karena sistemnya tadi dihukum oleh sistem matrilineal, sistem keibuan ya Bu. Beda dengan Batak, dengan Sumatera Utara, dia kebapakan atau patrilineal. Jadi laki-laki yang berhak mewarisi harta adat. Kalau kita di Minang, ya perempuan yang berhak. Diturun dia dari generasi ke generasi yang perempuan saja. Tapi dalam bentuk pemanfaatan juga, tidak pemilikan. Tidak dimiliki kan Bu? Yang banyak terjadi kan banyaknya sengketa harta pusaka tinggi atau tanah wilayah itu kan karena dimiliki secara perorangan atau dikuasai oleh sebagian kaum. Itu yang banyak terjadi. Dijual, digadaikan, tidak tertebus, lalu nanti dia menjadi sengketa. Tanya satu Bu, tanah pusaka ini kan ada kayak ibuku udah dikasih sama ibu mama, semuanya udah menandatangani nih.
Untuk sebagian ini untuk ibuku diizinkan, disertifikatkan. Terus sebelahnya lagi kan nih, dia kan bahasa padan kecil itu Bu. Sudah tuh yang bagian ibuku ini kan aku urus. Dia di BPN di apa adat Minang ala agama untuk kecilnya. Terus sampailah aku dikadukan sama anak nenek ini ke pengadilan 2006. Perkaranya MO. Terus awan mau cakap nah Bu, kamu bercakap-cakap kok kan? Tahu urus balik ke lurah lalu itu dan tuh akhirnya berhasil. Sore aku kok di resume dianalisis di BPN. Ternyata betul dari untukan ke ibu aku. Ternyata aku masih dicakai juga lagi sama anak nenek ini Bu. Kecilnya punya maten. Ayo kita mau Bu, kecil punya maten dan kita sampai ada sapu bersih. Anak nenek Bu, mana kita Bu. Kenapa BPN Bu? Asal tuh kalahnya BPN karena dia mama, kan nenek itu lah punya anak laki gitu. Nah, terus ibuku pun tidak punya pula saudara laki loh. Jadi saudara laki pun ibaratnya mama di bawah apa kecil orang disempaan kan mama di bawah kaki bisa disempaan saya gitu kan. Aku udah punya saudara laki loh sampai sekarang mentok Bu, dia cuma cakap-cakap tapi dia tidak berusaha untuk menyelesaikan itu loh. Gimana tuh Bu? Nah, ya itu Bu, kalau dibawa ke pengadilan dia pasti NO, tidak mau pengadilan menyelesaikan. Terus sama orang pengadilan ditanya ada raji. Aku dulu kan tak tahu raji apa dan tak kira rajinya kayak kadangku. Dapat dari belahan ubin itu begaluh aku berikan aku. Kira nama nenekku ada di sana kan nama neneknya ada juga gitu. Nah jadi Bu, untuk harta adat, harta pusaka tinggi, kan ada istilahnya gagang bau tua Ibu tadi. Sudah diberikan diuntuk-untukan ini kepada anak perempuan yang pertama, pada kedua, Pak, dihibahkan ya. Untuk ketiga, kalau ada bukti yang jelas bahwa harta itu sudah dijadikan sebagai harta yang gagang bau tua tadi, itu kan sudah punya kekuatan hukum dia Bu untuk dimiliki. Udah kata kamu itu ke tanah pusaka Ibu, tapi kok lah gagang bau tua aku katanya gagang bau tua itu apa Pak? Kejadian itu kan gagang bau tua itu pusaka tapi lah jajan untuk orang tua itu. Ya. Di masing-masing anak sudah dihibahkan. Jadi nanti dia sudah, kalau sudah diberikan pada masing-masing anak itu, apalagi kalau secara tertulis di hadapan notaris, ada bukti otentiknya. Itu sudah menjadi kekuatan hukum. Jadi orang yang mau menggugat atau mensengketa pun dia tidak punya peluang lagi. Peluang Bu karena dirinya mama kan itu PPL lari aja lagi Bu. Aku pakai 15% ini polisi lari aja orang. Gimana Bu? Cuma nenek mama ini Bu, ini bapak-bapak, mama kalau nanti salah Pak. Nenek mama itu kan punya peran juga terhadap harta adat itu. Kalau harta adat mau dijadikan dalam bentuk apapun, harus ada persetujuan nenek mama, harus tahu seluruh nenek mama, nenek kepolowarinya, apalagi kan banyak itu Pak, nenek mama. Nenek mamanya nenek yang terdahulu itu sudah meninggal. Ibu nenek mama yang ini, yang baru ini yang meninggal itu. Jadi aku udah punya nenek udah punya laki, ibu udah punya laki. Ya nanti itu kita itu kan kasus ya Bu, kita selesaikan ini dulu. Kalau nggak ada selesai ya Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu itu tadi yang untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian anak perempuan saja yang jumlahnya lebih dari satu, dan anak perempuan ketika tunggal. Kita lanjut dulu. Wali abawaihi likulli wahidim minhuma. Wali abawaihi artinya untuk orang tua. Punya orang tua yang meninggal. Saya meninggal punya orang tua, di abawaihi untuk orang tua saya maksudnya.
likulli wahidin minhumas sudus. Maka likulli wahidin, bagi masing-masing dari orang tua tadi bagiannya 1/6, minhumas sudus, sudus 1/6, mimma tarak, dari harta yang kita tinggalkan. In kana lahu waladun, in kana lahu walada, jika yang meninggal punya anak. Ini seperti ini, Bu. Saya meninggal contohnya. Saya meninggal, punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Maka ayah ibu ini dapat masing-masing 1/6. Ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6 dari harta yang saya tinggalkan kalau saya meninggal dalam kondisi punya anak. Saya sudah punya anak. In kana lahu walad, jika lahu itu siapa yang meninggal tadi? In kana lahu walad, jika orang yang meninggal itu punya anak. Saya sudah punya anak, meninggal. Ketika saya meninggal, masih punya ayah dan ibu, maka ayah tadi dapat 1/6, ibu pun juga dapat 1/6. Kalau tidak ada ibu, ya ayah saja dapat 1/6. Kalau tidak ada ayah lagi, ya ibu saja dapat 1/6. Kalau tidak ada kedua-duanya, ya tidak dapat 1/6. Jadi itulah untuk kalau tidak ada orang tua, seperti pertanyaan ibu tadi, tidak ada lagi orang tua, hanya anak. Ya anak itu yang mewarisi apalagi kalau laki-laki, Bu. Jadi anak laki-laki ini, Bapak dan Ibu, sekalipun di dalam ayat tidak tertulis bagian seperti angka-angka itu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, bukan berarti bagiannya kecil, tapi dia menjadi ahli waris yang paling utama. Dan kalau kita lihat secara mayoritasnya bagiannya selalu besar dari ahli waris yang lain. Nah, makanya kemarin kalau tidak salah kita jelaskan ada namanya ahli waris ashabul furud, ya Bu, yang bagian-bagiannya tertera dalam ayat. Ada 6, Bu, bagian dalam surat An-Nisa yang secara detail menjelaskan bagian ahli waris 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Nah, itu 6 bagian untuk ahli waris yang dijelaskan dalam ayat ataupun hadis. Tapi tidak ada anak laki-laki tersebut, Bu. Apakah itu berarti bagian anak laki kecil? Tidak. Nah, karena anak laki-laki itu disebut dengan asobah. Ya, asobah itu 3 kemungkinannya, Bu. Dia bisa dapat semua harta, itu anak laki-laki tadi. Semua harta dapat karena tidak ada ahli waris yang lain. Namanya asobah, menghabisi sisa. Kalau orang menghabisi sisa itu banyak atau sakit? Bisa banyak, bisa banyak dapat. Kalau sisa banyak. Kalau tidak ada dapat sisa. Jadi 3 kemungkinan, bisa dapat semua harta untuk dia. Nah, itu tadi kalau tidak ada lagi ahli waris ibu yang lain, orang tua tidak ada lagi, hanya anak laki-laki yang ada, saudara ada, tapi saudara ini sudah terhalang dia oleh anak laki-laki, maka semua harta yang ibu tinggalkan untuk anak laki-laki tadi, itu banyak dapat. Bisa juga anak laki-laki itu tidak dapat, tidak bisa. Nah, anak laki-laki ahli waris yang selalu dapat bagian di 5 ahli waris itu, yang tidak pernah tidak dapat warisan: ayah, ibu, suami, istri, dan anak. Anak itu laki-laki dan perempuan. Nah, di 5 kelompok ini adalah ahli waris yang selalu dapat warisan. Kecil besarnya tidak dihitung, tapi dia selalu dapat warisan, termasuk anak laki-laki. Bagaimana kalau bapaknya istrinya 2? Nah, ya, itu topik yang hangat sekarang ini. Kak Tomula ada punya istri 2, kalau udah meninggal nongol dari mana? Yang nongolnya orang meninggal, Bu. Ya, istrinya nongol gitu kan karena suami yang meninggal juga. Kakak istri pertamanya nih, gimana tuh, Bu? Enggak mati ya. Jadi, untuk yang punya istri lebih dari 1, poligami, ya Bu,
bagian istri itu tidak berubah. Jadi kalau misalnya seorang suami meninggal, dia punya istri satu. Kalau mereka punya anak, maka bagian istri tadi 1/8. Tapi kalau belum ada anak, 1/4. Dua istrinya, dia meninggal, dua istrinya 1/8 juga, bagi dua yang 1/8 itu. Berapa sedikit, Bu? Merugilah perempuan yang dipoligami. Sunnah. Ya, kalau anak-anaknya nanti lain lagi pembagiannya, Bu. Bagian istri yang 2 orang tadi, kalau mereka punya anak, maka bagian istri itu 1/8. Anak siapa? Anak suami. Nah, saya contohkan seperti ini, Bu. Poligami ini memang agak rumit dalam apanya? Dalam pembagian harta bersama rumit, dalam pembagian warisannya sebetulnya nggak rumit, tapi dalam ayat ini, dalam ayat surat Nisa ayat 12 itu 1/8 dan 1/4 itu untuk bagian istri atau istri-istri. Jadi misalkan suami meninggal, dengan istri pertama dia tidak punya anak, tapi dengan istri kedua dia punya anak, kan anak suami juga itu, Bu. Maka istri yang 2 orang tadi bagiannya 1/8, Bu. Istri pertama kan tidak punya anak, ia tidak punya anak, tapi kan suaminya punya anak. Jadi kalau suami meninggal dan ada meninggalkan anak, maka bagian istri atau istri-istrinya 1/8. Maka bagi 2 1/8 untuk 2 orang istri. Kalau 4 istri 1/8 bagi 4, 1/32 untuk 1 istri. Tidak diperhitungkan anak dari mananya, dari siapanya. Yang penting suami itu meninggal, ada tidak anaknya? Ada. Dari istri keempat, istri pertama tidak ada anak, kedua, ketiga tidak ada anak, tapi ada dari istri keempat. Nah, maka bagian istri yang 4 tadi 1/8 bagi 4. Tapi kalau tidak ada anak dari 4 istri, maka 1/4 itu untuk istri yang berempat, ya bagi 4 lagi. Kalau istri meninggal, kan tidak ada yang punya suami 2 atau 4, ya, Bu, ya. Kalau istrinya siluman semua, meninggalannya aja ketahuan gimana? Siluman. Siluman gimana maksudnya, Bu? Nah, jadi yang siluman kata Ibu tadi, yang siri, ya, Bu, dia nikah tidak secara resmi. Nah, kalau untuk mengambil harta, kan dia menuntut warisnya, Bu. Kalau istri yang pertama tadi istri resmi, nah di sana kekuatannya, Bu. Jadi undang-undang perkawinan kita itu sebetulnya melindungi hak perempuan dan anak. Pernikahan yang tidak tercatat atau yang kita istilahkan siri sekarang, Bu. Nikah di bawah tangan, nikah siri, itu tidak punya kekuatan hukum, Bu. Termasuk itu salah satunya buktinya adalah ketika meninggal. Bisa dia menuntut hak warisnya, hak nafkah anaknya, atau hak nafkah dia, tidak bisa. Tidak bisa dia menuntut saja, mengaku saja. Kalau betul dia istri dari yang meninggal, mana buktinya? Nah, salah satu bukti kan akta nikah, Bu. Mana bukti akta nikah dia pernah menikah? Nah, dengan itulah nanti kalau mau ke pengadilan baru bisa memproses. Tapi kalau tidak ada itu, tidak bisa. Walaupun 10 pun istri silumannya, Bu, kalau siri semuanya, tidak bisa dia menuntut yang bentuk harta tadi. Harta warisan kah namanya, atau dia menuntut hak anaknya, nafkah anak, atau hak nafkah dia. Nah, maka dengan tercatatnya pernikahan itu, pada prinsipnya negara melindungi hak perempuan dan anak tadi. Yang siri-siri, yang di bawah tangan atau di bawah kaki itu tidak berlaku deh, Bu. Tapi kan, Bu, itu kan dari segi menikah siri secara normal, Bu. Boleh yang mesti siri pusing. Berapa? Ya, apalagi itu Bu, tidak ada hak sama sekali. Nah,
itu salah satu keuntungan pernikahan itu harus wajib malah dicatatkan, Bu. Walaupun kalau bicara agama kan sah saja terpenuhi rukun dan syarat, betul sah menurut agama terpenuhi rukun dan syarat. Tapi karena kita negara yang sudah punya undang-undang tersendiri tentang perkawinan, pasti ada maslahah kebaikan apa yang dibuat oleh negara itu untuk masyarakatnya. Nah, salah satu itu mesti dicatatkan, harus dicatatkan secara resmi, tidak boleh yang bentuknya siri atau di bawah tangan. Dan yang paling banyak dikaji itu masalah warisannya untuk orang-orang yang nikah siri. Itu kan itu tujuannya, Bu. Kalau dia tidak resmi, tidak ada penuntutan hak untuk harta dan lain sebagainya, termasuk status anaknya, bagaimana caranya. Kalau tidak ada akta nikah kan tidak bisa urus akte kelahiran anak ya, Bu. Nah, tidak bisa juga. Nah, makanya banyak saat ini banyak orang-orang yang nikah siri itu mengisbatkan ke pengadilan pernikahannya supaya dikeluarkan, bisa dia ngurus akte kelahiran anak. Diisbatkan kembali nikah siri ke pengadilan, tapi pengadilan tidak langsung menerima. Harus dilihat dulu, ditelusuri ini betul dia menikah, terpenuhi rukun dan syarat. Itu salah satu dari bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan, para istri dan anak. Misalnya kita kan punya harta, punya rumah gitu kan. Terus setelah ada perceraian, tentu terpisah hak separuh-separuh kan itu menurut kita. Ya, bersama, Bu ya. Ya. Jadi yang separuh milik suami belum terjual atau belum diberikan. Nah, kemudian suami itu menikah lagi dia, gitu kan? Nah, terus andai kata dia meninggal, kita kan punya anak nih. Yeah. Nah, andai kata dia meninggal, terus bagaimana kira-kira harta ini yang ada dibagi sama anak atau dibagi sama istrinya, seperempatnya bagaimana? Yang separuh tadi, Bu. Iya. Yang separuh tadi kan sudah milik suami itu, Bu. Dengan terjadinya perceraian, dibagi dulu harta bersama karena itu harta serikat yang diperoleh dalam perkawinan. Sudah menikah lagi, apakah itu ada hak? Kalau hak anak ibu tetap ada. Hak istrinya yang kedua juga ada di dalamnya. Berarti hak istri yang kedua tadi dari harta yang dia tinggalkan dapat dia seperempat untuk warisan. Tetapi kalau dengan istri kedua tadi dia punya harta bersama lagi, Bu. Dengan istri pertama kan tadi sudah selesai itu, sudah dibagi. Separuh untuk istri pertama, separuh untuk suami. Tapi ini belum dibagi, belum diserahkan pada suami, Bu. Nah, itu tetap menjadi hak suami. Nanti kalau dia meninggal berikan pada ahli warisnya. Siapa ahli waris suami tadi? Ya, kalau dia sudah punya istri lagi, tentunya istri yang kedua tadi dan anak-anaknya, termasuk anak-anak dari istri pertama. Nah, kalau suami yang sudah menikah lagi tadi punya pula, kan berarti sudah punya istri lagi, kan ada lagi harta bersamanya dengan istri kedua, Bu. Nah, itu digabungkan nanti mana yang menjadi harta suami dan istri kedua. Nah, istri yang kedua itu juga tetap ada haknya seperempat ya, kalau sudah punya anak seperlapan dan ada hak anak-anak dari istri pertama dan kedua dalam harta suami tadi. Yang tak dapat mantan istrinya. Yang tidak dapat mantan istrinya, mantan istri tidak dapat lagi, karena sudah putus hubungan pernikahannya. Cuma itu ya. Itu yang tadi itu kan harta bersama tuh, kalau seandainya atau kepemilikannya hanya satu orang disebutkan tetap dapat. Di dalam bukti kepemilikan, Bu, misalnya rumah atas nama bapak, Ya. atau rumah atas nama ibu, Ya. mobil atas nama bapak contohnya. Misalnya yang meninggalnya istrinya, Hmm. atas namanya atas nama bapak. Ya, Berarti bukan harta itu bukan harta si istri. Maksudnya kalau anaknya yang istri ini dapat nggak? kalau konsepnya harta bersama, Bu, tidak melihat kepada siapa yang mencari atau menghasilkan. Yang penting harta itu diperoleh dalam perkawinan, selama perkawinan, tanpa melihat siapa yang menghasilkan harta itu. Tindakannya buat iya, kalau itu saya Ya. paham. Tapi
Ya. Nah, meninggal orang yang tidak disebutkan di dalam itu, misalnya rumah itu rumah sama, tapi kan atas nama suami, atas nama istri, meninggal suami misalnya, nah, itu suami tidak ada yang bisa diwariskannya kan itu, atau bagaimana? Apakah atas nama itu memang sudah diperuntukkan untuk istri atau hanya atas nama saja? Ya, itu yang saya tanya. Nah, kalau biasanya Bu, ini yang sepanjang yang kita ketahui, kalau dia dihibahkan ketika dalam pernikahan, contoh seorang laki-laki suami menghibahkan pada istrinya, ya ini untuk kamu, mobil atau apa atau rumah, dibuat atas nama istri tadi, berarti kan sudah menjadi hak milik dari istri itu Bu. Tapi ada bukti otentik kalau itu memang sudah dihibahkan, sama dengan menghibahkan kepada anak Bu. Karena nanti dilemanya adalah kalau meninggal anak ini kan ahli waris juga. Tapi kalau harta sudah dihibahkan ketika hidup kepada anak, berarti anak yang menjadi pemiliknya. Sama dengan tadi, kalau atas nama itu adalah menghibahkan kepada istri yang memiliki harta itu, berarti itu hak milik istri. Tapi kalau atas nama hanya sebagai untuk pengurusan administrasi saja, tidak dalam bentuk dia yang memiliki, ini sudah atas nama istri, ini atas nama suami lagi. Jadi kalau double-double susah nanti pajak dan lain sebagainya contohnya. Ya kan banyak itu alasannya. Nah, dibuatlah atas nama suami, nah ini atas nama istri untuk memudahkan administrasi. Berarti itu berarti bukan milik si yang atas nama tadi. Kecuali dibunyikan dalam bukti kepemilikan itu adalah hak milik dari istrinya. Kan ada juga Bu suami-suami yang kaya raya ya Bu, menghibahkan pada istrinya, nah, ini sebuah rumah, nah, ini untuk istri saya, nah, ini untuk anak saya. Dia hibahkan, dia masih hidup, bukan warisan, tapi hibah biasa saja, hibah lepas. Dibuat pula bukti otentik, ada sertifikat kepemilikan atas nama yang menerima hibah tadi. Nah, itu murni milik dia, walaupun dia dalam masa perkawinan. Tapi kalau harta bersama bentuknya tidak memperhitungkan itu, berarti kalau atas nama tadi digabung semuanya menjadi harta bersama, yaitu dihitung nanti dibagi dua antara suami dan istri. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kita lanjutkan ayat ini. Nah, masalah yang poligami tadi juga Bu, bukan poligami sudah. Tadi kan kalau suami punya istri lebih dari satu, nah maka bagian istri-istrinya itu sama, tetap 1/8 dan 1/4. Ketentuan yang membedakan, kalau suami yang meninggal pun tidak punya anak, baik dengan istri pertama, kedua, ketiga, keempat, atau dengan istri sebelumnya yang sudah dia cerai, maka hak istri tadi adalah 1/4. Tapi kalau ada anak yang ditinggalkan suami, maka hak istri tadi adalah 1/8 berbagi di antara berapa orang istri yang ada. Nah, lain kasus ini Bu. Contoh ini seperti pertanyaan Ibu tadi. Suami ini sudah pernah menikah dulu, sudah punya anak 2 orang, tapi cerai. Seperti tadi Bu, cerai dia, sudah punya 2 anak. Lalu dia menikah lagi dengan istri kedua ini, tidak punya anak, bukan poligami, tapi sudah selesai pernikahan pertama, nikah lagi, tidak ada anak. Meninggal suami tadi. Berapa bagian istri yang kedua ini Bu? Suami tadi sudah punya anak, tapi dengan istri sebelumnya yang sudah dia cerai, maka bagian istri tadi tetap 1/8. Karena suami ketika meninggal itu hitungannya sudah punya anak, walaupun bukan dengan istri yang tadi. Penting dia punya anak, tidak punya dengan istri yang sebelumnya, nah, berarti bagian istri tadi tetap 1/8, tidak 1/4. Sebaliknya begitu juga kalau istri Bu. Meskipun anaknya semuanya laki-laki. Iya, tidak diperhitungkan Bu, laki-laki perempuan satu, penting dia punya anak. Ya, bagian istri tetap 1/8. Tidak dihitung lagi Bu, tidak dihitung lagi. Hidup kalau dia masih ada, karena yang disebut ahli waris itu masih hidup dia ketika pewaris ini meninggal. Nah sebaliknya gitu juga Bu,
Misalnya ibu perempuan meninggal, si istri meninggal. Istri meninggal ini dia dulu pernah menikah. Kalau istri meninggal, dia tidak punya anak, suami kan dapat setengah, Bu. Kalau ada anaknya, kalau ada anak yang ditinggalkan oleh istri ini, suami dapat 1/4. Sama dengan yang tadi, si istri ini meninggal. Dulu pernah menikah pula dengan seorang laki-laki, cerai. Tapi dari pernikahan itu ada 2 anaknya, 2 orang anak. Cerai, menikah lagi dengan laki-laki lain, tidak punya anak dengan suami kedua ini. Lalu meninggal dia, si istri tadi. Berapa suami ini dapat, Bu? 1/4. Hak suami tadi 1/4. 1/4 karena dihitung istri ini punya anak, walaupun tidak dengan anak suami yang kedua. Dia sudah punya anak sebelumnya dengan suami pertamanya. Nah, makanya di sini kalimat yang tepat kita gunakan kalau istri meninggal dan meninggalkan anak. Jadi tidak dihitung anak dengan siapanya, penting ada anaknya, baik dengan suami yang sekarang atau suami yang dulu yang sudah bercerai, maka suami dapat hak 1/4. Tapi kalau sama sekali tidak punya anak, maka si suami tadi dapat 1/2. Dan satu lagi, Bu. Maksudnya suami satu lagi tuh. Suami satu lagi. Masalah perbagian tadi kan sudah bercerai di sini Iya. gitu, Bu. Ya. Kan separuh bagian dia, separuh bagian kita gitu. Ya, tapi sama ada ya. Kita punya laki-laki 3. Terus yang satu lagi dalam perjanjian negara ada nafkah bapak gitu kan, terus juga ada dibayarkan. Terus kebetulan dia meninggal, bagaimana cara menghitungnya? Tertulis sudah di dalam apa kemudian tidak bayar sama sekali nafkah dia. Kemarin kan harus dicatatnya berapa tahun yang tidak dibayar, berapa sampai kemana kira-kira harus dinas untuk pembayaran dia, harus kita hitung bagaimana supaya hak yang tadi itu menjadi berapa bagian untuk dia lagi gitu kira-kira. Dalam putusan pengadilan sudah dijelaskan ya, Bu. Suami ini harus membayar nafkah anak sekian. Apakah per tahun atau per bulan, tapi tidak dibayarkan. Sementara hartanya ada sama ibu yang separuh tadi, boleh tidak itu diambil untuk membayarkan tanpa izin dari suami tadi. Dia sudah meninggal, Bu. Ketika itu kan belum, Bu. Nah, sekarang pun belum. Jadi tapi betul, Pak, sekarang ini banyak dari putusan pengadilan sudah inkrah namanya, Bu, sudah diputus itu tapi tidak dilaksanakan oleh para suami. Nah, misalnya yang digugat tadi ya, Bu, tidak dilaksanakan. Nah, salah satu dari solusi yang sudah dilakukan oleh para hakim di pengadilan agama tidak memberikan akta cerainya sampai dia melunasi itu. Itu bentuk eksekusinya, Bu. Itu salah satu baru. Jadi kalau mau menikah dia tidak bisa secara resmi karena akta cerainya belum bisa diberikan kalau belum dilunasi. Itu salah satu. Yang kedua, bagi para suami atau bapak-bapak yang bekerja di instansi pemerintah, itu kan ada gaji, Bu, bisa dipotong. Nah, itu nanti bisa kerjasama dengan pengadilan untuk mengeksekusi supaya dia membayar dengan potong gaji. Itu kalau bisa dilakukan. Yang kedua, nah kalau yang kasus ibu tadi, hartanya masih di tangan ibu. Nah, secara kalau bentuknya hutang, kalau bentuk hutang kan boleh saja itu, Bu. Hartanya cuma rumah, Bu, yang ada. Kebetulan rumah ini yang susah nih sertifikatnya sama dia. Tidak bisa. Tidak bisa ibu menjualnya. Jadi apa? Gaji apa? Iya. Coba dia banyak, Bu. Dia udah punya istri lagi, Pak. Oh, gitu ya. Jadi Banyak nama
tidak boleh mengganggu orang lain. Jadi kita terganggunya tuh kan gini, kalau sewaktu-waktu dia datang lagi, terus sedangkan nafkah anak dalam perjanjian tidak dibayarkan negara ada, tapi kenyataannya Rp5 pun tak dibayarkan. dibayarkan. Setelah semua anak ditamat dan lulus semua, nanti anak saya lagi, Ya, anak saya, yang merasa juga anak saya. Anak saya. Iya. Iya, kalau untuk mengeksekusi itu karena sertifikatnya tidak ada sama ibu kan susah. Saya kira tadi harta yang separuh itu adalah harta yang bisa diuangkan. Tapi kalau rumah itu kan agak rumit, Bu. Dijual dulu, apalagi sertifikat tidak ada. Mungkin upaya lagi, Bu. Upaya. Tetap sih ibu tinggal di rumah. Di rumah kan ibu. Ya memang tinggal di situ. Ya. Tapi bisa diajak kompromi nggak bisa, jadi susahnya di situ. Cakap, Cakap yang atau para lajang lagi tidak mungkin. Itu upaya yang mungkin dilakukan kalau memang tidak bisa secara secara kekeluargaan, secara damai. Nah, tapi ini sulit juga, Bu. Sebetulnya ada upaya bagi para istri yang menginginkan putusan hakim itu dilakukan oleh para bapak atau suami tadi, ajukan eksekusi lagi ke pengadilan, tapi itu biayanya lebih besar lagi, Bu. Nanti turun jurusita untuk menyita harta bapak ini, dibayar berapa hutang yang terhutang selama ini yang tidak dibayarkan. Tapi itu butuh lagi pengajuan ke pengadilan. Itu salah satu upaya. Saya memang agak rumit rumah tangga Nggak saya saja, agak rumah. rumit gitu. Cuman kebetulan udah sampai ke mahkamah gitu, tapi Ya. kenyataannya nafkah anak juga tidak dibayar. Yang dia pegang cuma sertifikat itu aja. Tidak boleh dijual, tidak boleh dipegang, tidak boleh ditanya. Terus kalau misalnya dijual boleh kita beli bagi dua kan gitu kan. Tapi tetap keinginannya tuh agak aneh juga. Kalau targetnya penjualan dia misalnya 700 juta atau 1 miliar, saya jual aja lah supaya cepat 700 kata saya gitu kan. Bagi dia maunya tetap 500. Bagi saya yang sisanya itu jadi kan tidak adil juga. Iya. Akhirnya nggak bisa juga diteruskan, nggak bisa juga dia wajar jadi bingung kan kalau saya bingung juga. Akhirnya dia bisa jelas jadinya. Mau apa ini kira-kira nggak tahu. Masih mati lagi. Baik, itu kasus ya. Tapi ini perlu Bu Prof. Iya, Pak. Ini kan pembagian istri tadi ya. Ada pembagian istri, ada pembagian suami. Kalau punya anak, kalau suami ya ada setengah kalau tidak punya anak, 1/4 kalau punya anak. Bagian istri tadi ada 1/8 atau 1/6. Nah ini kan belum terbaca yang dibagi ini harta istrinya atau dulu kan suami istri kan ada harta bersama ini. Iya. Namanya total harta semuanya setelah dibayarkan wasiat, setelah dibayarkan hutang, penyelenggaraan jenazah, ini total harta yang tinggal itu 1 miliar. Nah, jangan dikira nanti ini kita yang 1 miliar ini itu 1/6 untuk yang ini. Apakah yang 1 miliar itu tidak dibagi dua dulu? Iya. Nah itu yang perlu dijelaskan, Prof. Terima kasih. Baik, makasih Ustaz. Ya, tidak langsung dibagi Bapak Ibu. Jadi kalau konsep harta bersama itu, misalnya ibu, bapak dan ibu dalam sebuah rumah tangga kan punya harta yang kita sebut harta bersama, atau orang Jawa menyebutnya harta gunung gini. Ketika salah satu meninggal, bapak meninggal atau ibu meninggal kan dibagi dulu separuh untuk bapak, separuh untuk ibu. Nanti yang akan diwariskan itu yang bapak punya saja atau yang ibu punya saja. Misalnya kalau bapak yang meninggal, yang separuh punya bapak yang 50% tadi, itu yang akan dibagi untuk ahli warisnya. Ahli waris bapak tadi, tidak masuk ahli waris ibu di dalamnya. Tapi kalau ibu yang meninggal, yang separuh ya 50% lagi itu, nah itu juga untuk ahli waris ibu, itu yang dibagi. Tapi sebelum dibagi kepada ahli waris kan ada juga beberapa kewajiban yang harus kita selesaikan.
Nah, contohnya ini Bu, dalam ayat tadi sebetulnya di akhirnya ada namanya biaya tajhiz atau biaya penyelenggaraan jenazah. Kalau kita meninggal masih pakai biaya di sini Pak. Kan belum terasa ya Pak. Ketika orang meninggal biasanya sudah datang keluarga dari bako, dari ete, dari mama membawakan kain kafan, kapas dan lain sebagainya. Jadi tidak begitu terasa kalau pakai biaya ketika meninggal itu. Itu yang pertama. Kalau untuk menggali kubur, sudah datang pula masyarakat yang turun membantu gotong royong. Tanah pemakaman juga seperti itu. Tapi kalau di kota-kota besar Bu, sudah banyak biaya yang dikeluarkan, malah dijadikan bisnis. Ada banyak contohnya, ibu mau paket yang mana? Yang VIP atau ekonomis? Kalau yang VIP itu letak makamnya beda itu Bu, yang agak ketinggian. Kalau ekonomis yang biasa saja, itu tidak dibeli pula Bu, tapi disewa. Sewanya berapa tahun? 5 tahun sekian sewanya, 10 tahun sekian. Tidak dibeli. Tanah sejengkal yang untuk kita saja Bu, untuk 2 meter itu pakai biaya tidak kecil. Kalau disewa 5 tahun, 10 tahun, misalnya 5 juta, 10 juta kan lumayan juga itu Bu. Nah, pakai biaya. Apalagi kalau menyelenggarakan. Di kota-kota besar, ini sudah dijadikan bisnis, mulai dari memandikan, mengkafani, mensalatkan, itu orang lain saja yang mengerjakan. Ada jasanya. Nah, dibayar dia. Pakai biaya. Nah, kalau kita mungkin masih belum seperti itu ya Pak. Tapi itu ada sebagian itu dengan kongsi yang menanggulangi. Ya, kalau kongsi kan kita juga itu Pak. Ya. Yang beriuran. Ya. Nah, beriuran. Kalau kongsi tidak bisnis dia Pak, tidak bisnis. Kongsi kan sama jujulon Pak. Nah, kita beri patungan setiap bulan untuk kongsi kematian. Ketika ada yang meninggal, nanti sudah ada yang memasak untuk keluarga mayat kan. Sudah ada yang menyediakan tenda dan lain sebagainya. Nah, kalau ini lain ceritanya, dijadikan bisnis, lahan bisnis, sehingganya butuh biaya. Jadi biaya-biaya untuk yang meninggal ini diambil dari atas siapa? Ya harta yang meninggal. Selama tidak ada yang menanggung. Tapi misal ada anaknya menanggung semuanya, ya boleh saja, bukan tidak boleh juga. Kalau tidak ada yang menanggung, maka biaya-biaya itu dikeluarkan dulu sebelum untuk ahli waris. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang kita jelaskan kemarin, hutang. Nah, kalau yang meninggal punya hutang, selesaikan dulu. Habis sampai hutang, tidak ada lagi hartanya, ya tidak ada untuk ahli waris lagi Bu. Tidak ada lagi untuk bagian ahli waris. Ya Pak. Kira nampak lo hutang, menupuk lo balik Pak. Ternyata harta ini sedikit daripada hutang. Nah, itu yang menjadi masalah. Bagaimana caranya? Siapa yang akan menyelesaikan? Anak-anak tidak mampu, keluarga tidak mampu pula. Hutang ini jumlahnya tidak sedikit yang ditinggalkan. Harta cuma sedikit. Nah, itu yang kedua, dibayarkan hutang. Yang ketiga baru wasiat. Kalau ada wasiat, kalau yang meninggal ada berwasiat, tapi kalau tidak ada wasiat, tidak juga, tidak perlu dikeluarkan. Kalau dia pernah berwasiat, maka harta yang sisa setelah biaya penyelenggaraan jenazah dilaksanakan, dikeluarkan, hutang-hutang dikeluarkan, berapa yang tersisa hartanya Bu? Misalnya tersisa 100.000, nah keluarkan sepertiganya untuk wasiat, sepertiga saja, sepertiga yang paling banyak, baru sisa setelah itu untuk ahli waris. Jadi kan panjang itu Bu, rentetannya sebelum pada ahli waris. Mulai dari dibagi dulu harta bersama antara suami dan istri. Setelah dibagi, mana yang harta suami yang meninggal tadi atau mana harta istri yang meninggal tadi, nah itulah yang akan dibagi untuk ahli waris. Sebelum dibagi untuk ahli waris, harta dikeluarkan dulu, berapa kewajiban yang terkait tadi. Biaya penyelenggaraan jenazah, hutang-hutang, termasuklah wasiat, baru terakhir untuk ahli waris, yang dibagi untuk ahli waris. Itu secara urutan. Itu berlakunya Pak kalau harta terbatas. Tapi kalau Bapak punya harta banyak, itu tidak perlu Pak, tidak perlu diurut, bisa langsung dikeluarkan semuanya. Tapi kalau harta terbatas ada prioritas Pak, yang lebih dulu. Yang lebih utama dibagi ya Bu, hutang atau wasiat Bu? Hutang.
berwasiat itu sunnah hukumnya. Tapi melaksanakan wasiat wajib. Tapi berwasiat, tapi membayarkan hutang wajib. Nah, itu urutan sebelum harta kita dibagikan kepada ahli waris. Kalau sudah dibayarkan wasiat orang yang meninggal itu kenapa tidak dibayarkan, Pak? Itu dulu pertanyaan. karena kita ingin ambil harta, apakah marah? Berarti kita tidak melaksanakan amanah, Pak. Berwasiat hukumnya anjuran, sunnah, tapi melaksanakannya wajib. Nah, cuma kalau isi wasiat itu tidak bisa dilaksanakan bagaimana? Itu boleh tidak dilaksanakan, Pak? Tidak bisa dilaksanakan, contohnya, Pak. Contohnya, kalau saya meninggal nanti, seluruh harta saya berikan pada si Anu, Pak. Si Anu ini bukan siapa-siapanya, Pak. Seluruh harta dia. Pembantunya dia seluruhnya lah. Ya, saya pembantunya, Pak. Seluruh hartanya untuk pembantunya yang biasa mengurus dia, merawat dia. Apakah dilaksanakan wasiatnya? Itu tidak, karena sudah dibatasi wasiat yang boleh itu hanya sepertiga. Nah, sepertiga saja boleh, tapi lebihnya untuk ahli waris. Jadi pembatasan atau kebolehan wasiat itu hanya sampai sepertiga, mempertimbangkan hak ahli waris tadi, Pak. Kalau boleh seluruhnya diwasiatkan, kan tidak pernah ahli waris dapat warisan. Kalau seluruh harta diwasiatkan. Tapi kalau hibah bentuknya, boleh saja, Pak. Tapi hibah itu kan tidak ketika kita meninggal. Ketika masih hidup boleh menghibahkan. Seperti yang kita jelaskan pada minggu sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang tadi itu konteksnya orang tua, Bapak atau Ibu bagiannya 1/6 ya, Bu. Bapak 1/6, Ibu 1/6 kalau yang meninggal punya anak. Kalau yang meninggal tidak punya anak, berapa bagian orang tua tadi, Bapak dan Ibu? Nah, ini dia. Wa fa illam yakul lahu waladun fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Kalau yang meninggal tidak ada anak, tidak punya anak, sementara dia punya ahli waris orang tua, maka bagian ibu 1/3. Nah, kita contohkan, kalau tadi saya sebagai orang yang meninggal, yang punya harta, meninggal tapi masih ada ayah dan ibu, maka ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6 karena punya anak. Saya punya anak ketika meninggal. Tapi kalau yang meninggal tidak ada anak, saya tidak punya anak. Ketika meninggal ada ibu dan ayah, maka ibu dapat 1/3, dan sisanya untuk ayah. Nah, ayah dapat 2/3. Nah, kan kadang-kadang Pak tuh, Pak. Jadi Pak kok tidak pernah ketek bagiannya, Pak. Baik anak laki-laki pasti bagiannya selalu besar daripada perempuan. Ayah dan ibu pasti bagiannya 2 kali perempuan. Kalau ada ayah dan ibu ketika meninggal dan yang meninggal tidak punya anak, maka ibu bagiannya 1/3, yang ayah tadi bagiannya sisanya 2/3. Jadi pertanyaan, kenapa bagian laki-laki ayah selalu banyak? Selalu banyak. Karena tanggung jawab ya. Nah, Atau karena selama hidup dia nyoba kue untuk keluarganya. Sementara kalau ada pertanyaan, siapakah yang harus dihormati? ya, Bumi sampai 3 kali. Apa sih? ibumu, ya, Pak. Berarti itu kurang. Ya. Jadi kalau dalam waris ini, Pak, kalau dalam waris hak anak laki-laki memang besar 2 kali. Nah, 2 kali bukan besar saja, Pak, 2 kali anak perempuan. Kenapa? Seperti yang Bapak jawab tadi, dia punya tanggung jawab lebih ya, Pak. Anak laki-laki kan tanggung jawabnya lebih daripada anak perempuan. Anak laki-laki ketika dia belum menikah sudah punya penghasilan. Tanggung jawabnya pada siapa, Pak? Pada orang tua kan, Pak? Pada orang tua dan kepada saudara perempuannya yang belum menikah. Kalau sudah menikah, 2 juga tanggung jawabnya, Pak.
pada istri dan anaknya, pada orang tuanya sampai orang tua meninggal, Pak. Nah, kalau anak perempuan kan tidak, Bu. Kalaupun dia punya penghasilan, tidak ada kewajiban untuk menafkahi orang saudara-saudaranya, tidak ada. Ya Pak? Kunci surga sama suaminya, Pak. Kunci surga ada aja sama istri, Pak. Nah, jadi suami laki-laki juga seperti itu. Nah, perempuan juga seperti itu. Perempuan tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Nah, kalaupun dia punya penghasilannya kan tidak wajib ya, Bu. Nah, dia menafkahi saudaranya kah atau suaminya kah? Terbalik jadinya. Nah, itu salah satu. Jadi di sini ada kita jelaskan ada namanya azas keadilan dan keseimbangan, Pak, Ibu. Dalam hukum waris Islam itu ada asas keseimbangan. Jadi adil dalam waris itu adilnya berimbang dengan tanggung jawab. Kalau adil itu kan ada yang merata ya, Pak. Setengah-setengah, sama-sama setengah, itu adil merata. Tapi ada adil yang berimbang. Adil tapi dia berimbang dengan hak dan tanggung jawab. Nah, itu yang berlaku kepada anak laki-laki dan anak perempuan tadi. Berlaku hak dan kewajiban. Haknya berapa? Sekian, anak laki-laki 2/3, karena kewajibannya lebih besar. Hak anak perempuan berapa? Separuh dari anak laki, karena kewajibannya juga sedikit. Nah, jadi Islam itu menekankan apa yang diberikan itu sesuai dengan beban dan tanggung jawab. Anak laki-laki lebih banyak karena dia berkewajiban menanggung nafkah keluarga, sedangkan anak perempuan tidak. Nah, itu satu alasan kenapa anak laki-laki bagiannya lebih besar dari anak perempuan. Begitupun ayah dan ibu. Ayah kan laki-laki juga, Pak, ibu perempuan. Besar juga bagian ayah, Pak. Malahan Umar bin Khattab, kalau Umar dia cenderungnya bagian ayah itu juga harus lebih besar daripada ibu. Harus 2 kali ibu, Pak, Umar. Nah, jadi kalau kita baca sejarah dalam waris Islam ini, kenapa Umar berpendapat seperti itu? Karena masih dipengaruhi oleh tradisi Arab dulu, Pak. Kalau dulu kan laki-laki itu memang harus lebih tinggi dari perempuan. Dan keadilan laki-laki itu ketika dia memperoleh hak yang melebihi, kalau bagi Umar harus 2 kali dari perempuan. Nah, apakah ini termasuk di dalam keadilan yang berimbang tadi? Karena ayah itu juga laki-laki, ibu perempuan, laki-laki punya hak 2 kali dari perempuan, sehingga mengharuskan bagian ayah dan ibu itu juga 2/1. Nah, itu yang kita baca dalam sejarah mengenai kenapa laki-laki atau kenapa anak laki-laki, kenapa ayah bagiannya harus lebih besar dari perempuan. Singkatnya, Pak, dalam penyelesaian kasus waris, ketika didapati setelah diselesaikan ternyata bagian ayah kecil dari ibu. Nah, Umar tidak bisa menerima. Nah, dia lakukanlah penafsiran atau penakwilan terhadap ayat, sehingga pada akhirnya bagian ayah itu minimal sama dengan ibu, tidak boleh kecil dari ibu. Kalau itu kan penafsirannya begitu. Ya. Nah, kan zaman sekarang ini rata-rata perempuan bekerja. Ya. Hampir semua perempuan bekerja. Tujuannya membantu suami. Membantu. Bagi dia tak ada duit dia untuk dia sendiri, tidak ada. Sebenarnya kan duit dia sendiri. Dia dalam pembagian harta berbunyi lagi kalimat kayak gitu. Bagaimana kira-kira Bu? Ya. Kita kembalikan, Bu. Perempuan kan tidak wajib tadi, Bu, menafkahi. Kalaupun dia menghasilkan dalam keluarga, sifatnya membantu atau sedekah misalnya, sedekah. Selama dia ikhlas, berarti selama itu pula pahala sedekah mengalir. Itu yang kita harapkan cuma, Bu. Tapi kalau disamakan dengan laki-laki, artinya apa yang menjadi kewajiban bagi laki-laki juga berlaku untuk perempuan, mungkin tidak. Maksudnya berpindah tanggung jawab kepada perempuan, tidak. Nah, lalu bagaimana dengan pembagian harta? Kok tidak 2 kali bagian perempuan daripada laki-laki, Bu? Kan itu tadi maksudnya, Bu. Padahal dia sama-sama menghasilkan, mungkin lebih besar pula dari yang laki-laki tadi.
Jadi untuk ayat yang tadi Bu, dua kali perempuan bagian laki-laki itu 2 kali perempuan ini memang dari beberapa sisi pernah dilakukan penafsiran oleh ulama dulu. Mungkin Bapak Ibu pernah kenal dengan Bapak Munawir Sazali. Ya, Menteri Agama dulu ya Pak. Pernah beliau melakukan penafsiran terhadap ayat 2:1 ini Bu. Nah, beliau ilustrasikan anak perempuannya di rumah yang selalu merawat dia, menjaga dia, merawat dia. Sementara anak laki-lakinya dikuliahkan ke luar negeri. Kalau ke luar negeri kan biayanya cukup besar Bu. Nah, katanya ayat ini kalau saya berlakukan pada anak saya supaya adil, seharusnya bagi rata saja. Yang laki-laki kan sudah banyak itu dapat biaya selama dia kuliah. Yang perempuan di rumah saja. Yang adil itu seharusnya yang laki-laki sudah dapat asupan dana biaya selama kuliah kan sudah banyak bagiannya. Sementara perempuan tidak ada. Nah, jadi dengan dia akan mencari bagaimana kondisi sosial yang bisa membawa penafsiran 2:1 ini menjadi 1:1. Nah, karena melihat kondisi sosialnya Bu yang terjadi. Tetapi dalam penafsiran ulama, mayoritas ulama fikih atau ulama kaum waris ya, waris Islam, 2:1 itu sekalipun bisa dilakukan penafsiran seperti tadi, tapi dalam pembagian tidak bisa dibalik bagian perempuan menjadi 2, laki-laki menjadi 1. Alasannya adalah karena ayat-ayat ini adalah termasuk ayat yang bentuknya angka-angka yang bersifat qat'i, tidak bisa dibalik. 2:1 atau 1:1 atau 2:1 antara perempuan dengan laki-laki. Walaupun kondisi sosialnya sudah terbalik, sama dengan yang Ibu sampaikan tadi. Perempuan sudah ikut mencari nafkah, tapi secara kewajiban kan tidak, sampai sekarang tidak pernah kita dengar kewajiban rumah tangga itu bagi perempuan, kan tidak ya Bu. Walaupun di lapangan banyak yang seperti itu. Tapi secara normanya, secara dalilnya tetap yang menjadi penanggung jawab nafkah itu adalah laki-laki. Terlepas dari dia memenuhi, melakukan kewajibannya atau tidak, itu kan urusan dia dengan Tuhannya nanti Bu. Misalnya tanggung jawab nafkah kepada laki-laki, tapi dia tidak laksanakan. Apakah berpindah kepada si ibu atau perempuan? Tidak. Tanggung jawab itu. Bagaimana dengan apa yang tidak dilakukan oleh suami atau laki-laki tadi? Berarti kan tanggung jawab. Nafkah itu kan tanggung jawab. Kewajiban tidak dilaksanakan, tanggung jawab dia kepada yang memberi tanggung jawab. Kalau menurut saya tidak berpindah kepada perempuan sekalipun dia sudah menghasilkan melebihi dari suaminya atau laki-laki tadi. Nah, sama dia yang Ibu sampaikan, mungkin itu untuk kebutuhan dia atau membantu keluarga, membantu anaknya, termasuk membantu keluarga-keluarganya yang lain. Nah, itu Bu, sementara jawaban kita. Kita lanjut sedikit lagi ayat selanjutnya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Kalau yang meninggal tadi punya saudara-saudara, maka bagian ibu adalah 1/6 setelah wasiat yang diwasiatkan dilaksanakan atau hutang piutang dibayarkan. Nah, 1/6 juga bagian ibu. Misalkan saya meninggal, saya punya 4 saudara. Di samping saudara ada ibu yang sebagai ahli waris yang masih hidup. Karena saya punya saudara-saudara yang melebihi dari 1, maka hak ibu tadi 1/6. Nah, ini tidak usah Ibu pikirkan betul karena agak susah karena matematik ini sifatnya Bu. Yang penting-penting saja Bu, yang prinsip-prinsip saja. Ayah 1/6 juga. Ya, kalau ayah 1/6 juga Pak. Prinsipnya seperti ini Bapak dan Ibu.
Karena kajiannya memang dekat kepada matematik, karena bagian-bagian. Kalau bagian-bagian itu kan angka-angka ya Bu, matematik. Tapi prinsipnya waris dalam Islam itu pertama kita jelaskan di sini bahwa pembagian waris itu sudah ditentukan dalam Al-Quran. Ini Ibu lihat nanti seperti yang sudah Ibu buka, surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 176. Itu semuanya berbicara masalah pembagian. Yang kedua, besaran bagian ahli waris ada yang ditetapkan secara pasti. Nah, itu yang tadi kita bicarakan Bu. Yang pasti itu sudah jelas angkanya. Contohnya anak laki-laki mendapat 2 kali lipat dari anak perempuan. Suami dapat setengah atau seperempat. Istri dapat 1/4 atau 1/8. Itu disebut dengan ahli waris yang sudah tertentu bagiannya secara pasti dalam Al-Quran atau ashabul furud. Itu prinsipnya. Jadi pertama dasarnya sudah ada dalam beberapa surat tadi, dan ada beberapa ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan secara pasti yang tidak bisa lagi dirubah itu. Bisa tidak hak istri tadi dirubah dari 1/8 menjadi 1/7? Tidak bisa. Atau hak suami setengah tadi diubah saja menjadi 1/3? Tidak bisa. Itu yang sudah yang qat'i, yang sudah tidak bisa diubah lagi. Yang kedua, prinsipnya adalah kemarin kan ada bapak yang di sini kemarin. Apa prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam yang mudah kita pahami ya? Karena yang kajian matematik kan kesusah, apalagi kalau sudah menyelesaikan kasus angka-angka. Yang kedua, yang tadi kita jelaskan, masalah keseimbangan adil dalam waris itu bukan adil merata, tapi adil berimbang, keadilannya berimbang sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban. Makanya di sini kita tekankan Islam itu menekankan proporsionalitas. Proporsionalitas itu maksudnya proporsinya berbeda Bu. Kebutuhan untuk anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan sesuai dengan porsinya masing-masing. Anak laki-laki lebih banyak karena dia berkewajiban menanggung nafkah keluarga, sedangkan anak perempuan tidak. Nah, itu yang kita jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, ini juga sudah tadi kita rangkum ini. Harta warisan dibagikan kepada ahli waris secara pribadi, bukan kolektif, secara bukan bersama. Jadi misalkan ibu menerima waris, harta warisan itu kan ibu miliki secara pribadi itu, tidak secara bersama. Misalnya anak perempuan dapat setengah tadi, yang setengah itu dia miliki secara utuh untuk dirinya. Kalau ada 3 anak perempuan, tadi bagiannya 2/3, kan bagi 3 Bu. Nah, maka yang bagian masing-masing itu mereka miliki secara pribadi, tidak secara bersama. Itu bedanya dengan harta pusaka tinggi yang ada di Minangkabau, yang tidak bisa diwarisi secara pribadi, tapi secara bersama pemilikannya. Masing-masing ahli waris mendapat bagian yang jelas tanpa harus bercampur dengan bagian ahli waris. Nah ini kemudian ada yang keempat, ahli waris dibagi setelah pewaris meninggal, tidak bisa ditentukan sebelumnya. Nah, itu kemarin yang Bapak tanya ya Pak, kalau bentuknya hibah boleh, tapi sebelum meninggal. Tapi kalau misalnya sebelum meninggal Bapak Ibu sudah menentukan nanti kalau saya meninggal ini si anu ini ahli waris saya, si ini, si A, si B, tidak bisa. Bukan Bapak Ibu yang menentukan. Nah, tapi itu ditentukan oleh Jadi setiap kita meninggal ya kalau sebelum ibu meninggal tidak bisa ibu menentukan. Karena yang akan menentukan siapa ahli waris ibu itu ketentuan agama ini. Ada urutan yang harus didahulukan. Pertama tadi biaya jenazah, pelunasan utang, wasiat, baru untuk ahli waris. Kenapa Bu? Kenapa kita harus mengetahui pembagian waris ini? Nah ini dia Bu, supaya tidak berbuat zalim. Kemarin sudah kita bicarakan ya Pak, menghindari kezaliman salah satunya dengan mengetahui hak warisan ini. Tidak boleh menzalimi ahli waris dengan cara, satu, menghalangi mereka dapat warisannya, mengurangi atau menambah, kemudian membuat wasiat yang merugikan ahli waris. Contohnya tadi itu Pak, saya wasiatkan seluruh harta saya untuk si pembantu tadi Pak, itu kan menzalimi ahli waris Pak. Nah, kalau seluruhnya diwasiatkan, tentunya ahli waris tidak dapat nanti.
Itu salah bentuk kezaliman yang mungkin bisa kita lakukan dalam hidup kalau tidak mengetahui hak-hak orang lain. Karena satu Bu, Ya, Pak. masalah hibah itu Bu. Hibah itu berlaku setelah kita mati atau Langsung, Pak. Langsung. Kalau berlakunya setelah kita mati, wasiat namanya, Pak. Wasiat. Ya, wasiat. Tapi kalau hibah itu Langsung. Ketika Bapak hidup juga langsung. Terima kasih. Bertanya Bu, Ya. Ya, Bu. Begini Bu, satu keluarga misalnya yang suami meninggal, punya istri, punya anak, punya ibu, dan punya istri, tidak punya ibu ya. Jadi yang harta ini tidak dibagi sama ibu ke anaknya. Selagi ibu ada, ibu yang pegang semua. Gimana itu? Alasan tidak membagi bagaimana, Bu? Ya karena ibu masih ada, tidak dibagi Oh. sama ibu masih hidup. Oh, gitu. Yang ditinggalkan rumah saja, Bu. Banyak. Nah, ini banyak dilakukan, Bu. Banyak dilakukan dengan pertimbangan anak-anak, istrinya masih ada, hidup dalam satu rumah. Yang mereka tinggali adalah harta warisan dari suami yang meninggal tadi. Tapi resikonya nanti ada, Bu. Ketika itu tidak ditetapkan bagian suami meninggal, misalnya meninggal tahun 2021 contohnya, Bu. Tidak dibagi seperti ibu tadi. Meninggal lagi ibu 2025 contoh. Tidak juga dibagi. Nanti yang akan terjadi itu adalah namanya kewarisan beruntun, Bu. Anak tadi kan berhak dari ibu, dapat kan, Bu? Berhak pula dari ayahnya. Nah, sudah mulai rumit itu pembagiannya kalau mau membagi secara hukum Islam, Bu. Minimal kalaupun tidak akan dibagi fisik, Bu. Tidak akan dibagi rumahnya, tanahnya, tidak akan dijual ini dulu. Minimal anak-anak yang tadi tahu berapa bagian mereka dari harta ayahnya tadi. Walaupun tidak akan dibagi fisiknya. Misalkan ibu kalkulasi, jumlahkan rumah ini sekian harganya, tanah sekian, mobil sekian. Yang punya bapak ya, Bu. Tapi tentunya ibu bagi dulu dalam bentuk harta bersama tadi. Nah, ibu bagi dulu. Yang harta bersama ibu pisahkan. Yang bagi bapak tadi berapa hartanya. Misalnya sudah kita jumlahkan seluruhnya ditaksir sekitar 1 miliar contohnya. Nah, sudah jelas ibu punya berapa orang anak. Misalnya ada 2 laki-laki, 1 perempuan. 3 laki-laki, 1 perempuan, Bu. Nah, 3 laki-laki, 1 perempuan, ada ahli waris yang lain, Bu? Tidak ada lagi, itu saja. Berarti anak-anak saja mewarisi semuanya. Dengan pembagian laki-laki 2 bagi perempuan, 2 kali perempuan. Jadi kalau laki-laki 1, 3 perempuan, berarti 5 pembaginya. Laki-laki 2/5. Ya. Isi bagiannya 1/8, Bu. 1/8. Ibu hitung saja seperti itu dulu, walaupun fisiknya belum akan dibagi. Minimal mereka sudah tahu. Oh, bagian saya 2/5 dari 1M ini, contoh seperti itu, Bu. Yang perempuan sekian, sudah tahu dia bagian dari harta yang ditinggalkan oleh bapaknya. Nah, kalau misalkan ada anak-anak ini kan semuanya kan kadang-kadang kan tidak sama ekonominya, Bu. Ada yang kurang, ada yang berlebih. Ada di antara anak itu yang butuh. Nah, butuh dari waris tadi untuk penopang hidupnya. Nah, kita bisa mana yang seharga bagian dia itu berikan pada dia. Misalnya mobil ini seharga bagian dia contohnya, atau tanah ini seharga bagian warisan dia. Nah, boleh diberikan seperti itu. Minimal ahli waris tahu dulu berapa hak dia dari harta yang ditinggalkan oleh si pewaris tadi. Walaupun fisiknya tidak akan dibagi. Bu, apakah perlu itu diakadkan seperti jual beli tuliskan itu? Nah, yang harta tadi kan belum dibagi, Ya. tapi dituliskan, diakadkan. Dengan semua orang tahu, tentu jadi kan pembagian si A mobil misalnya, Ya. si C tanah, Ya. perlu tidak diakadkan supaya semuanya tahu. Kalau yang lebih selamatnya kan dia, Pak. Ya. Karena kita tidak tahu nanti ketika kita meninggal anak ini akan akur-akur saja atau akan bersengketa dia. Kadang kan banyak pemicu ya, Pak. Kadang tetangga yang bisik-bisikkan, kadang yang lain. Tidak warisan juga, Pak. Warisan. Tetap warisan pembagiannya, Pak. Tidak warisan, tidak wasiat.
Nah, yang selamanya kan dia, di samping dia tahu berapa hak dia masing-masing ini dari ayahnya tadi. Nah, kalau menurut saya biasanya kalau untuk anak-anak, kalau pikir kecil, kecuali kalau ekonominya sudah bagus ya Pak, ada yang mereka masih butuh, mereka pasti butuh, ingin juga harta itu dibagi untuk dia. Cuma karena kita mungkin di keluarga, contohnya ibu pegang saja dulu ya, ibu pegang saja dulu ya itu dalam bentuk apa? Nah, kalau anak-anak kan apalagi mereka tidak tahu, iyalah biasa aja lah dipegang oleh ibu dulu. Nah, kadang-kadang mereka kan tidak tahu ada hak mereka yang bisa mereka gunakan untuk kehidupannya gitu. Satu lagi Bu, bagaimana kalau si bapak ini dia punya istri, punya anak, tapi tidak punya peninggalan, cuma yang ditinggalkan hanya rumah. Ya. Apa harus dibagi juga antara? Nah, bapak meninggal hanya punya istri dan anak, dan rumah satu-satunya itulah harta peninggalan dia yang ditinggali oleh istri dan anaknya. Kalau akan dibagi di mana tinggal lagi kan Bu? Apalagi kalau taksiran harganya kalau diuangkan dibagi untuk ibu, bagi anak, tak mungkin dibelikan lagi kepada rumah. Jadi caranya adalah tetap saja kita memberitahu. Saya mungkin lebih berpegangnya ke sana Bu, supaya hukum waris yang ada dalam ayat itu terlaksanakan secara praktis, walaupun tidak akan fisik dibagi. Karena dalam yang berlaku di Indonesia Bu, yang dipegang oleh hakim, namanya kompilasi hukum Islam. Di sana dijelaskan minimal ahli waris itu sadar berapa haknya. Nah, sadar itu kan tahu Pak, walaupun tidak akan dibagi, tapi dia tahu. Nah, jadi tahu rumah yang tadi ibu nilai berapa harganya. Nah, ibu beritahu pada anak-anak nih bagian yang laki-laki sekian nih dari rumah ini, perempuan sekian. Nah, bagaimana, mau dibagi atau tidak? Oh enggak Bu, kita sini-sini lah tinggalnya. Artinya harta yang ditinggalkan oleh bapak tadi, kita sudah beritahu itu pada anak-anak berapa haknya. Tapi karena untuk kebutuhan istri dan anak, tidak mungkin itu dijual, tidak mungkin dibagi. Nah, kalau butuh kesepakatan, misalkan ibu sampaikan kepada anak, apakah kita jual atau kita tempati atau bagaimana? Nah, boleh saja, tapi tak beritahu mereka dulu berapa haknya, berapa hak dia dari harta itu. Karena kalau dijual kan mungkin juga itu Bu. Nah, di dalam kompilasi tadi dilakukan sadar dengan haknya, baru boleh dilakukan pembagian secara kekeluargaan. Kita menyepakati untuk ditinggalkan itu kan secara kekeluargaan namanya Bu. Berdamai bahwa harta ini kita tempati secara bersama, tidak dibagi secara fisik, tapi ahli waris yang lain, ahli waris tetap diberikan pengetahuan tentang haknya. Ya Bu. Ada harta warisan sedikit tanah, kan di mama itu ini ada tanahku sedikit, bisa diberi rumah sedikit. Oh, tapi karena aku tidak punya keponakan, tidak punya anak yang kakek, jadi ambillah tanahku untuk beli rumah, bayar apa sekian katanya. Nah, sudah dibayar misalnya minta 5 dan dibayar 2 atau 3 jual pas lagi. Gimana tuh? Sedangkan dia sudah pindah. Berarti tanah itu Tanah ahli waris pusaka tinggi Bu, dibagi-bagi. Punah maksudnya Bu. Nah, ini yang banyak terjadi juga Bu, mengenai harta pusaka kawin punah ya Bu. Lalu oleh nenek mama, ya seperti ya termasuk seperti itu yang Ibu sampaikan tadi kasusnya. Karena dari beberapa yang pantauan kami banyak seperti itu, dijual, kemudian nih mama mendapatkan hasil dari penjualan itu. Berarti yang separuh tadi untuk kemana Bu? Itu yang Ibu pertanyakan. yang separuh kan tadi bayar. Ya. Lagi separuh. Sekarang dia udah meninggal. Gimana yang separuh lagi? Siapa yang menanggungnya itu Bu? Yang membayarnya? Yang menanggung itu kita yang dimintanya. Jadi kepada siapa kita bayarkan lagi? Oh gitu. Dia tidak punya ahli waris Bu? Tidak ada ahli sama sekali. Anak. Cuma kita yang keponakan dekat. Tapi dia
Maksud saya, dia punya ahli waris yang lain selain dari kemenakan, selain dari ibu, saudara, anak, ada juga. Tapi dia harta pusaka tinggi kan Bu? Nah kaumnya masih ada Bu? Ya kaum itu kan bersama Bu. Nah, ke kaum saja diapakan Bu? Karena sebetulnya itu kan harta kaum. Kalau para prinsipnya tidak bisa dilakukan seperti itu, dibagi-bagi dan digadaikan, dijualkan, tidak, kecuali kan ada alasan secara adat itu. Selama tidak ada alasan itu, pada prinsipnya kan tidak boleh. Jadi selagi masih ada kaum, mungkin kaum yang lebih berhak, tidak pada pribadi. Jadi gimana kita supaya kaum? Ya ke kaum, kalau yang tepatnya kepada kaum. Kaumnya di mana Bu? Datuknya di mana kaumnya? Karena harta adat tadi Bu, bukan harta pribadi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, ada kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.